Pendidikan adalah hak bagi setiap individu tanpa terkecuali, terutama di daerah 3T. Namun, dalam penyelenggaraan pendidikan, masih terdapat banyak isu-isu pendidikan. Berikut ini video tentang isu terkini pendidikan. Ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Timur yang bangunannya tak layak SD Negeri Belajar. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri mereka, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak untuk keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri demi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, definisi dari isu permasalahan atau pendidikan sendiri ialah, menurut UNESCO, isu pendidikan adalah tantangan, hambatan, atau persoalan yang mempengaruhi akses, kualitas, kesetaraan, dan hasil dalam sistem pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis isu pendidikan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga pendidik. Kurangnya pelatihan yang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan juga dapat menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas fasilitas dan infrastruktur. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keempat, yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Baik, selanjutnya ada pengaruh isu pendidikan terhadap proses pembelajaran. Yang pertama ada pengaruh teknologi. Teknologi seperti internet dan gadget ini sangat berpengaruh dalam isu pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Terdapat sisi baik dan sisi buruk dari pengaruh teknologi ini. Salah satu sisi baik dari teknologi ini ialah akses pembelajaran yang luas. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, selain belajar di perpustakaan, di era teknologi ini, kita dapat belajar dari berbagai internet, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Lalu, pengaruh teknologi pun tidak hanya bisa dirasakan oleh kita sebagai mahasiswa, tapi oleh dosen atau pengajar kita juga bisa dirasakan. Salah satu contohnya, memudahkan dosen untuk menilai tugas-tugas atau ujian-ujian dari kita. Lalu terdapat juga sisi buruk dari pengaruh teknologi. Salah satunya ialah pengaruh buruk etis. Contohnya apa? Contohnya adalah mendorong kita sebagai mahasiswa menjadi sering plagiarisme terhadap semua tugas-tugas yang kita jalani. Lalu berdampak buruk juga karena banyak penipuan dan pelecehan di era teknologi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T. Pertama, dilakukan reorientasi kebijakan dengan memfokuskan anggaran pada pendidikan gratis, pembangunan sekolah, dan peningkatan mutu belajar. Kedua, penguatan SDM lokal melalui rekrutmen dan pelatihan guru dari masyarakat setempat disertai insentif khusus. Ketiga, pembangunan infrastruktur seperti sarana sekolah, asrama, dan akses transportasi siswa. Keempat, keterlibatan komunitas dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam kebijakan pendidikan. Nah, yang terakhir, penerapan kurikulum konstekstual yang mengintegrasikan bahasa serta budaya lokal dalam proses pembelajaran.